Ya, shalom. Shalom merupakan sukacita tersendiri. Askri boleh menyapa saudara-saudari semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang cerah ini, firman Tuhan dengan tema Kristen jangan cengeng akan dibawakan oleh Ibu Fadilah Hafiz. Ya, namun sebelum masuk dalam renungan, saya buka dalam doa dulu ya, Bu ya. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih di pagi hari yang cerah ini kami mendapatkan makanan rohani yang luar biasa Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, hamba-Mu Ibu Fadilah Hafiz, awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan Yesus, biarlah kami mendapatkan suatu pencerahan Tuhan, mendapatkan satu pedoman kehidupan yang sangat memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan Bu, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak George ya. Ya. Shalom Aleichem Bese Mahamasya. Terima kasih sudah berkumpul, sudah bersama-sama pagi hari ini ya, ingin menikmati siraman rohani siroh ya. Sebelum saya memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Kristen jangan cengeng ya, mari kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Nashkurullah ala hadza sobah, nawaddu sama kalimataka a'taniya bikulli malidaina khututuna akhlak lisani da hadzal ardi yakuna ni'matalana. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman daripadamu, urapi setiap kami, urapi jaringan kami, urapi lisan hamba-Mu ini Tuhan, biar acara ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan berucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya, sobahul khair. Ya, pagi hari ini saya memberikan tema tentang Kristen jangan cengeng. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa saya membahas tema ini ya. Kita lihat akhir-akhir ini ya, kita umat Kristen ini terlalu banyak menuntut, terlalu banyak bersungut-sungut, terlalu banyak menuntut meminta dengan bersungut-sungut. Ya, kita menjadi minggu lalu saya membawakan firman Tuhan, la takhaf, Allah ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita, beserta kita. Dan sekarang saya membawakan firman Tuhan, Kristen jangan cengeng. Kita seringkali tanpa kita sadari, kita itu meminta sesuatu dengan banyak menuntut sesuatu dengan bersungut-sungut. Tanpa kita sadari dan tanpa disengaja. Hal itu menurut kita adalah kita menuntut keadilan. Menurut kita adalah itu kita menuntut hak kita. Saya jadi teringat ada lagu yang saya gubah dari Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 21. In abghadakumul alam fatadhakkaru annahu abghadani qabla ayyubghidakum. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Dahsyat ayat ini. Makanya saya jadikan kekuatan dan bikinkan lagu untuk ayat ini. Tuhan bilang,
Jikalau dunia ini sudah membenci kita ini yang menjadi pengikut Kristus, jangan nuntut kita ini, jangan banyak ngoceh, karena lebih dulu dunia tuh benci akan aku. Dahsyat sekali. Nah, artinya apa? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah siap menanggung resikonya. Jadi orang Kristen enak? Nggak enak. Kita sudah siap konsekuensinya menjadi seorang pengikut Kristus. Apa konsekuensinya? Pikul salib, bayar harga. Terus, menyangkal keluarga. Di lagu saya yang satunya, saya lupa judulnya. Ya, saya beberapa lagu saya gubah dari hal-hal yang saya rasakan, hal-hal apa yang saya rasakan, dan itu menjadikan setiap kali saya ada pergumulan atau apa, sering saya nyanyikan, sering sekali. Sebentar, bahkan lagu ini beberapa kali sering saya bawakan karena untuk menguatkan ya, menguatkan kita semua dan mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Lagu ini saya cari dulu sebentar. Oh, maaf. Ya. Kira-kira begini. Oke. Lagunya yang pernah saya bikin juga. Haina idzin qala lahu buturus ha nahnu qad tarakna kulla syai' likai nadbaka ifa madza sayakunu lana. Yang ayat 28 ini Matius 19 ayat 27 sampai 30 saya bikin. Saya jadi gubahkan ke lagu. Faqala lahum yasu aqulul haqqa lakum indama yajlisu ibnul insan ala arshihil majid fil asril jadid satajlisuna antumul ladzi tabi'tumuni ala 12 arsyan litahkuma ala qabaili bani Israila 12. Di 29 ini yang dahsyat. Wa kullu man taraka buyutan au ikhwah au akhwat au aba au umma au abna au hukulam min ajli ismi fa innahu sayanalu mi'ata di' wa sayaratul hayatal atiyata ma'allah ilal abad. Kita lihat ya, Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Karena saya 19 ayat 29 ya. Kita lihat artinya apa. Resiko mengikuti Yesus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Artinya sudah ada resiko sebelumnya, resiko yang akan kita tanggung menjadi orang Kristen. Nah, kenapa kita harus cengeng? Sudah tahu resikonya jadi orang Kristen, pikul salib, bayar harga, apalagi menyangkal. Ya. Sudah tahu resikonya begitu, apakah pantas kita bersungut-sungut dan menuntut-nuntut ya? Jadi maksudnya dalam hal ini adalah kita lihat banyak martir-martir di dalam pahlawan-pahlawan ya, martir-martir yang beberapa murid-murid Yesus yang kita tahu ya, mereka mati mengenaskan, wafat secara mengenaskan. Apa adakah mereka menuntut? Apa adakah Tuhan Yesus pun menuntut orang yang berbuat hal demikian kepada para martir ini? Ketika Yesus pun mati di kayu salib, adakah Yesus ngomong begini, aku akan menuntut engkau yang menyalibkan aku? Tuhan Yesus gak pernah begitu. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut keadilan apapun di atas dunia ini, atas yang dilakukan oleh manusia.
Jadi saya mau tekankan, kita lakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita, biarlah Tuhan yang bekerja atas apa yang sudah kita lakukan. Karena kita lakukan untuk memuliakan namanya, ya. Kita sering lupa kata-kata pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan suruh pergi. Tuhan tidak suruh tuntutlah keadilan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan nggak suruh begitu. Apalagi berdebatlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Naudzubillah min zalik. Ya. Dan ingat, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, bukan tuntutlah musuhmu. Tuhan nggak perintah begitu. Tuhan perintah kasihilah musuhmu. Itu kita suka lupa. Kita cuma bisa bilang, mengasihi, menyayangi, kasihilah musuhmu. Bagi maaf ya, saya bisa boleh bilang begini, karena saya sudah mengalami persekusi, sudah pernah dialami, dikejar-kejar, sudah pernah mengalami. Bahkan waktu itu saya dikejar, anak saya masih umur 6 tahun, anak saya yang pertama. Itu satu pun gereja tidak ada yang menampung saya. Mereka takut, bahkan dibilang saya pembohong waktu itu. Akhirnya di tengah hujan deras, saya tidur di emperan toko dengan anak saya. Seorang ibu loh. Maaf ya, mungkin teman-teman yang belum pernah mengalami hal-hal yang mengenaskan ketika ikut Tuhan, mungkin dengan gampang bisa bicara, kasihilah musuhmu, atau tuntut ini, tuntut, kasihilah musuhmu. Nah, itu hal mengasihi musuhmu, kita sendiri susah loh melakukannya. Nah, dengan kejadian apapun kejadian yang saat ini terjadi, marilah kita membenahi diri kita sendiri. Apakah ada yang salah dengan diri kita? Apakah ada sesuatu yang kurang tepat ketika kita ingin memuliakan nama Tuhan? Apakah ada hal yang kurang apik yang kita lakukan ketika kita ingin membesarkan kerajaan Allah? Ingat, kadang-kadang kita lupa. Tuhan itu tahu di hati kecil kita itu niat kita apa. Tuhan Maha tahu. Tahu sekali. Makanya jadi orang Kristen ini gak boleh cengeng. Ketika ada pergumulan apa, ketika ada sesuatu itu rame-rame semua euforia. Ya. Padahal titik fokus kita adalah sudah dapat nih sebenarnya titik fokus kita. Nah, kitanya nih yang sudah merembet kemana-mana, merembet ke sana kemari, merembet sudah kemana-mana. Akhirnya tuntut menuntut nggak selesai-selesai. Itu satu. Tuntut menuntut nggak berkepanjangan, nggak ada ujungnya, ya, nggak ada ujungnya. Karena hal tuntut menuntut kita nggak sadar ada dendam di dalam jiwa kita, ya. Ada dendam, kita nggak sadar loh, kita nuntut. Orang itu sudah berbuat jahat dengan kami harus menuntut dia. Orang itu sudah memaki dan segala macam, kami tuntut dia. Artinya, kita tanpa kita sadari kita punya rasa dendam loh di dalam situ. Padahal Tuhan Yesus tidak berkenan loh sama orang yang menyimpan, ya, rasa dendam itu. Tuhan nggak berkenan. Ya, makanya lakukan bagian kita. Masing-masing orang kan sudah punya talentanya sendiri-sendiri yang Tuhan titipkan, ya. Tetapi satu, tetap berhikmat dan tetap pandang Tuhan, tetap jauhkan kesombongan, jauhkan hal-hal yang membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan tanpa kita sadari. Ya. Teman-teman mungkin yang belum pernah mengalami hal yang menyakitkan sekalipun, fisik, mental, jiwa mungkin mungkin karena mungkin belum pernah mengalami itu, jadi euforianya luar biasa, ya. Tuntut ini, tuntut sana, tuntut ini.
Karena saya sudah pernah mengalami dan beberapa teman-teman Murtadin yang lain juga pernah mengalami. Mungkin yang perempuan jarang mengalami ya. Saya sudah mengalami skap 10 hari 10 malam, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Puji Tuhan sekarang sehat ya. Hal-hal seperti itu sudah kami alami, makanya saya bisa mengatakan ini stop. Tuntut menuntut itu nggak akan ada ujungnya. Kalau kita tuntut menuntut artinya kita bersungut-sungut. Artinya apa? Kita jadi Kristen yang cengeng. Bukan Kristen yang elegan, yang kuat, yang fight, yang tough. Kita lihat ya, saudara-saudara Kristen yang di Timur Tengah. Ya. Itu adakah mereka menuntut hal yang macam enggak? Karena sudah mengalami hal seperti itu. Nah, ayolah yang belum mengalami ini, mari kita menjadi Kristen yang kuat. Ya. Kristen yang pantang menyerah dalam artian diberi pergumulan sebesar apapun tidak akan pernah bersungut-sungut. Nah, karena kita sudah tahu resikonya mengikut Tuhan Yesus. Maupun orang yang Kristen dari kecil, apalagi yang Kristen baru lahir. Yang lahir baru maksudnya. Sudah tahu kan resikonya? Sudah tahu resikonya. Jadi kalau sudah tahu resikonya, kenapa harus menuntut gitu loh. Tapi bukan artinya ketika kita tahu resiko, ya udah aku tinggalin Tuhan. Jadi pengikut mempercayai Tuhan yang lain atau mengikut ajaran yang lain. Bukan begitu. Ingat, indah pada waktunya. Waktunya Tuhan itu gak sama dengan kita. Ya. Karena Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan yang damai sejahtera. Artinya apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan satu. Kedua, jangan cengeng dan jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan cengeng. Resiko, konsekuensi yang harus kita dapatkan menjadi orang Kristen. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, li'annahu qad wuhiba lakum li ajlil masih la antu'minu bihi faqat bal aidon antata'allamu li ajlihi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sebab kepada kita ini dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oh, dahsyat ayat ini. Artinya ketika kita percaya, ketika kita sudah betul-betul mengimani 100% Yesus adalah Tuhan, kita mengimani Kristus, maka tidak sekedar itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bersiap-siap, melainkan kita juga menderita untuk Tuhan Yesus. Karena bukannya hal timbal balik, karena aku sudah menderita di kayu salib dan kamu juga harus menanggung derita. Bukan itu. Di sini penekanannya adalah kamu setia enggak ketika kamu dalam penekanan, dalam tekanan? Kamu setia enggak ketika kamu dalam pergumulan yang sebesar apapun? Intinya kesetiaan, bukan kecengengan, bukan menuntut. Ya, oke, kita sebagai manusia biasa memiliki pergumulan, mungkin ada pergumulan yang menurut akal sehat kita, itu kita tidak bisa lalui itu. Tetapi kan kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau kita, seperti saya bilang minggu lalu, kalau kita sibuk dengan menuntut dan dengan pergumulan kita sendiri, artinya kita takut akan pergumulan kita, bukan kita takut akan Tuhan. Ya. Bukan kita takut akan Tuhan, tetapi kita takut akan pergumulan kita. Nah, gak sadar kita gak sadar. Cukuplah ketika kita bergumul, kita tahu Tuhan tahu kita tidak berdaya.
Tuhan tahu kita tidak sanggup. Bertekuk lutut, berdoa di kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau masih nggak kuat juga puji-pujian. Paling tidak itu melegakan hati, menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, ketika pikiran kita ini sudah lega, sudah tenang, kita bisa berpikir apa ya yang harus kita lakukan. Itu satu. Kedua, Tuhan pasti memberikan jalan. Kalau kita selalu bersungut-sungut, artinya kita tidak percaya Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Kita cuma bisa bilang, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tetapi kita masih saja bersungut-sungut. Menuntut ini, menuntut itu, ini repot. Ya. Jadi Kristen itu Kristen yang kuat lah. Ya. Cukup sampai di sini sudah selesai gitu. Kita fokuskan ke situ dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya teman-teman Kristuber, lakukan bagiannya. Tetapi belajar untuk tidak mengolok-olok atau belajar untuk tidak memberikan statement-statement yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Bukan artinya kita takut gitu loh. Kita punya cara yang lebih baik lagi karena Tuhan kan kasih. Kalau kita sudah memberikan statement-statement yang membuat mereka sakit hati atau tersinggung, ya artinya kita tidak punya kasih gitu loh. Nah, satu hal, ketika susah dan agak dablek juga dikasih tahu, istilahnya serahkan sama Tuhan. Ya. Karena memang kalau perdebatan dan segala macam itu memancing emosi, itulah resikonya menjadi seorang apologet. Itulah resikonya kita berhadapan dengan orang-orang yang kita tahu sendiri cara berpikirnya tidak sama dengan cara berpikir kita. Ya. Nah, dalam hal ini kadang-kadang saya lihat kita suka kebablasan. Saya pun begitu. Makanya saya lebih suka memberikan edukasi atau sharing-sharing seperti ini ya, karena itu memberikan kelegaan buat diri saya sendiri dan saya pun belajar terus dan terus menerus, bukan cuma teman-teman yang belajar, saya pun terus belajar untuk bisa menjalankan, melakukan firman Tuhan. Yang susah itu melakukan firman Tuhan, itu susah sekali. Yang susah itu melakukan firman Tuhan, ya. Kalau cuma baca, mengerti, itu gampang. Tetapi melakukan, itu yang susah. Ya, makanya kita yang harus kita lakukan, misalnya begini, maksud saya, cukup saat ini kita dapat kasus yang seperti ini, ya. Jangan menuntut yang lain lagi, sudah kita fokus aja. Fokus dengan apa yang sudah terjadi, kemudian bagaimana mencari solusinya, bagaimana ini bisa memberikan solusi untuk hal yang sudah terjadi. Kalau kita tuh enggak, hal ini terjadi, kita nuntut yang lain. Hal ini terjadi, kita nuntut yang ono. Saling salah menyalahkan. Ya. Nih, di Filipi 2 ayat 14. If'alu itu perintah dari kata perintah. Fil amar namanya kalau di bahasa Arab. Kulla syai'in bila damdamatin wala mujadalah. Artinya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Luar biasa dahsyat ayat-ayat Alkitab, firman-firman Tuhan ini luar biasa. Semuanya itu sudah Tuhan kemas istilahnya ya, sudah dinubuatkan dan sekarang terjadi. Ya, saya pun masih belum bisa mengontrol emosi ketika berdiskusi itu ya. Karena kalau sudah berdiskusi dan berdebat itu kita nggak bisa kontrol emosi. Itu sudah tidak ada kasih, ya kan? Kedua, roh kesombongan kita mulai muncul. Kita merasa kita paling benar, kita merasa mereka salah. Begitupun sebaliknya.
Tuhan tidak apa namanya, tidak berkenan juga dengan orang-orang yang tidak tawadhu namanya, tidak rendah hati. Ini yang harus kita pahami dulu. Makanya saya bilang selalu lakukan firman Tuhan, sulit-sulit. Saya pun juga begitu. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang sudah firman-firman Tuhan untuk kita lakukan gitu loh. Yang sudah firman Tuhan termaktub di dalam Alkitab, semua itu harus kita lakukan. Apalah gunanya kita bersungut-sungut, kita cengeng tuntut ini, tuntut sana. Ya. Artinya nggak ada gunanya artinya kita tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang jangan bersungut-sungut. Ya. Satu, kedua, Tuhan bilang selain jangan bersungut-sungut, kasihilah musuhmu. Ayo, bukan tuntutlah musuhmu. Tuhan nggak perintah itu. Ya. Nah, di Filipi 2 ayat 15 lagi. Tuhan katakan, likai takunu bilal laumin wa busata'a auladallah bila aibin fi wasati jilin muawwajin wa multawin tudiuna bainahum kanu fil alam, ya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Oh, amin. Dasar, Masya Allah ayat ini ya, supaya kamu tuh tidak beraib. Makanya di ayat 14 dikatakan, lakukan segala sesuatu, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di ayat 15, supaya kamu tidak beraib. Karena kalau orang sudah berbantah-bantahan, saling buka aib. Apa bahasanya, jejak digital ya, jejak digital itu menyakitkan. Ya. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Kita ini anak-anak Allah yang tidak bercela, ya. Tetapi maksudnya tidak bercela adalah segala sesuatu sudah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib atas dosa kita. Tetapi setelah itu kita jangan lagi buat dosa. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, oh Tuhan udah bilang loh. Tuhan sudah bilang berapa ribu tahun yang lalu, ya, sehingga kamu bercahaya. Tuh, anak-anak Allah ini bercahaya. Jangan kamu redupkan cahaya itu dengan kamu tidak mengasihi orang lain. Jangan kamu meredupkan cahaya itu dengan kamu bersungut-sungut, ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Oh, dahsyat ini. Ayat-ayat firman-firman Tuhan ini dahsyat semua ya. Jadi marilah kita ini sebagai anak-anak Tuhan jangan banyak menuntut, jangan banyak kalau kita menuntut berarti kita menjadi Kristen yang cengeng. Iya, kayak anak kecil, temannya pukul dia, kemudian dia nangis, datang ke ayahnya, ya dia pukul saya. Seorang ayah yang bijaksana gak mungkin bilang pukul balik. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya tuh agak badung-badung dikit ya. Waktu kecil itu saya bikin nangis anak orang waktu SD, ya. Bikin nangis anak orang di sekolahan. Kemudian saya dihukum sama guru saya. Dulu kan kalau hukuman guru itu luar biasa, mengerikan dan menakutkan. Kemudian akhirnya saya dihukum, pulang, itu saya nggak berani ngadu ke orang tua saya. Ya, kalau saya ngadu, saya bilang, Bu ya, aku tadi dipukul bla 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 bla, ya.
Orang tua saya tidak begitu saja percaya dengan saya. Langsung tanya, kenapa kamu dipukul sama gurumu? Kenapa kamu disetrap sama gurumu? Saya bela diri lagi, berbohong lagi. Iya, soalnya si Anu tuh begini. Dia tadi begini. Terus aku pukul dia. Wah, Bu Guru marah, terus Bu Guru pukul aku. Apa yang saya dapatkan? Pembelaan dari ayah saya? Enggak. Saya dipukul lagi. Makanya dulu saya sekolah itu tidak berani ngadu ke orang tua apabila berantem dengan teman. Ya. Ujung-ujungnya saya sendiri juga mendapatkan apa namanya? Kemarahan dari ayah saya. Nah, hal-hal semacam ini sudah jarang kita temukan saat ini. Atau misalnya saya pernah dimarah sama guru, nggak sampai dipukul nggak sampai dipukul. Saya nggak berani ngadu ke orang tua. Kalau saya ngadu ke orang tua, bapak ibu saya yang Umi saya itu yang paling yang paling strength orangnya. Langsung Umi saya bilang, kenapa kamu dimarahin? Saya nggak bisa berbohong. Saya berbohong, pasti dia juga tahu. Saya nggak berbohong, saya dihukum juga. Nah, mending nggak ngadu. Saya dulu begitu. Nah, itulah membuat kita sebenarnya menjadi orang yang tough harusnya. Menjadi orang yang tidak cengeng, tidak banyak menuntut. Dan itu hari ke hari membuat saya sadar, oh apa yang saya lakukan ini nggak baik. Gitu loh. Ya, jadi jadilah Kristen tuh yang kuat, yang stronger, yang kawiyun, ya, orang-orang Kristen yang badai sebesar apapun bisa kita lalui. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lagu-lagu rohani Kristen itu dahsyat-dahsyat. Fi waqti asyifai aida, ana atiru maka Rabbi, aba al-malik fil alamin, li'annaka anta Rabbi. Tuh. Jadi kita udah tahu ya, membuat kita kuat itu sebenarnya adalah firman-firman Tuhan, doa-doa kita, dan pujian-pujian. Jadi nggak usah banyak menuntut, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah cengeng gitu loh. Kalau saya bilang Kristen yang cengeng, ya nggak usah banyak inilah, karena sudah resiko, sudah itu konsekuensi kita menjadi orang Kristen. Kalau kita nuntut sana, nuntut sini, akhirnya semua masuk ke dalam penjara berjamaah para apologet ini di dalam penjara. Terus siapa lagi yang menginjili di luar dengan media sosial? Kalau semua masuk penjara berjamaah, sudah cukup, nggak usah nuntut sana nuntut sini. Berdiam diri, lakukan apa fokus kita. Ya, kadang-kadang kita suka lupa. Oh, fokusnya ini. Kemudian kita, ini repot. Akhirnya tidak jadi memuliakan kerajaan Allah. Akhirnya memuliakan kerajaan penjara. Kayak begini nih, kadang-kadang belum, kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Gitu loh. Buat teman-teman juga, teman-teman ya, apologet, Kristuber semua ya, benahi sistem ya, benahi semua ini pelajaran buat kita apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Dari jauh-jauh hari dulu juga saya sudah ungkapkan, ingin mengetengahkan satu konten, kita harus ngerti dulu, harus paham dulu luar dalamnya seperti apa, baru kita jadikan. Gitu. Malulah kita nih sebagai orang Kristen yang banyak nuntut ini itu. Itu artinya kita menjadi Kristen yang cengeng. Kayak anak kecil merengek-rengek, Pak belikan aku mainan, Pak belikan aku mainan. Gak dibelikan, nangis sampai jejeritan, sampai aduh luar biasa.
kita ini sudah besar ya, dewasalah dalam rohani kita. Jangan kita jadi bayi rohani terus yang maunya dicekokin terus dicekokin. Caranya bagaimana? Ya lakukan firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tuhan gak suruh tuntutlah musuhmu. Tuhan bilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan gak bilang, menuntutlah keadilan dan jadikanlah semua bangsa muridku. Gak suruh begitu. Nah, sekarang bagaimana cara pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku? Tidak semuanya harus pergi berbondong-bondong, tetapi Tuhan sudah titipkan talenta-talenta yang harus kita lakukan, ya. Yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan, kita harus peka dulu. Maunya Tuhan apa? Tuhan sudah taruh apa di dalam diri kita? Kita peka dulu. Ketika kita sudah tahu Tuhan taruh apa di dalam diri kita, lakukan. Ya, karena segala sesuatu Tuhan sudah titipkan masing-masingnya kepada kita. Tinggal kitanya aja. Kepekaan kita akan apa yang Tuhan titip di dalam diri kita. Kedua, berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Caranya menjaga kekudusan, setia kepada Tuhan. Ya balik lagi, lakukan firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan dari saya, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan pun saya mohon maaf. Dan mohon ampunan Tuhan jika ada di balik semua ini ada rasa jumawa, saya ingin berusaha untuk tawadhu dan rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus semata, karena kita ini adalah anak-anaknya, tidak lebih dari itu. Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat hidup kita semua. Semoga ini bisa menjadi perenungan kita, menjadi flashback lagi untuk kita bisa tahu, koreksi diri apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan kerajaan Allah. Apakah kita tetap kuat di dalam pergumulan? Apakah kita ini menjadi orang yang sering bersungut-sungut, orang yang cengeng, Kristen yang cengeng? Ini bisa menjadikan perenungan bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti ini semua, mengikuti tausiah pagi hari ini ya. Semoga bisa menjadi berkat dan menjadi perenungan, terutama menguatkan iman kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus kami. Pada pagi hari ini hamba sudah menyelesaikan sharing firman yang daripadamu Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi peneguhan iman kami, bisa menjadi perenungan kami masing-masing Tuhan, dan bisa memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang sudah hamba sampaikan ini Tuhan, ampuni hamba, lidah bibir hamba yang tanpa hamba sadari Tuhan ada kejumawaan, ataupun ampuni hamba Tuhan juga atas mungkin ada kata-kata yang tidak keluar dari perkenananmu Tuhan. Semuanya hamba kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Satu pemaparan dan nasihat firman Tuhan yang sangat baik sekali ya dari narasumber kita, Ibu Fadila Hafiz. Ya, memang di tengah-tengah kehidupan orang fasik dan gelapnya dunia ini, semua pencobaan-pencobaan yang terjadi yang Tuhan izinkan atas hidup kita, itu untuk mendapatkan tabiat ilahi, tabiat yang Tuhan mau atas anak-anaknya. Dan seperti juga
kita anak-anak Tuhan jangan sampai lepas dari DNA Tuhan, yaitu kasih. Kasih. Dan Injil keselamatan ini memang bagi semua bangsa dan semua bahasa, ya, tidak dibatasi oleh apapun. Dan seperti juga tadi yang dipaparkan, kita jangan cengeng, karena seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, baiklah saudara, tiba waktunya kita masuk dalam ruang diskusi dan tanggapan-tanggapan. Di sini di dalam room sudah hadir Pak Asanta Andri, Pak MVP, dan Pak Bejo, Ibu Nina, Shalom, Bu Uti, dan John Hidayat. Ya, baiklah. Sesi pertama saya kasih ke Pak Asanta Andri. Tanggapan-tanggapannya. Ya, Shalom. Shalom Pak Jos Gunawan, Shalom. Ya, Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Dan teman-teman semua ya, ada Raja Wali, ada Pak Bejo, Bu Uti, Bu Nina, siapa lagi terakhir nih? Ini ya Shalom semua ya. Pak John Hidayat, oke. Ya, jadi topik pagi ini sangat luar biasa ya. Jadi sebagai orang Kristen jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Jadi itulah yang menggambarkan. Maaf Bu, ya. Bu Nina bisa di-mute dulu Bu. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya diingatkan dengan satu. Ya, terima kasih. Kenapa ya? Halo. Halo. Bergema, Bu Uti di ini dulu Bu. Bisa di-mute. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Uti. Oke, udah bagus ya. Oke, ya saya diingatkan dengan 3 pemuda ya, 3 pemuda yang luar biasa. Yang mungkin kita sudah tahu namanya Sadra, Mesak dan Abednego. Nah, kita bisa perhatikan luar biasa ketiga pemuda itu. Kenapa saya bilang luar biasa? Ya, nah di situ ya mereka termasuk orang unggulan ya bersama Daniel, jadi berempat ya unggulan. Jadi boleh katakan hikmat mereka melebihi siapapun yang ada di Babel waktu itu ya. Jadi ketika Nebukadnezar membuat patung dan semua harus menyembah. Tapi ketika dilihat ada 3 pemuda yang tidak mau menyembah. Nah, singkat cerita, ya jadi mereka itu ya akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, saya juga bingung ya, apakah ini Kentucky human being gitu ya. Kan kita tahu Kentucky Fried Chicken gitu loh. Nah, jadi masukkan ke dalam pedapuran api ya yang menyala. Tidak kira-kira panasnya 7 kali lipat. Nah, coba saya coba bayangkan seandainya itu saya, gimana jadinya? Ya. Waduh, mungkin lihat apinya aja sudah gimana gitu ya. Dan sebelum mereka masuk ke dalam, orang-orang yang mengantar mereka itu sudah terkapar semua alias game gitu loh. Tapi di situ luar biasa ya. Di situ luar biasa di Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Ya kan? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya, ketika disuruh menyembah, dia bilang kok Allah, intinya mereka yakin dan percaya bahwa Allah yang mereka percaya itu sanggup melakukan apapun. Nah, itu satu hal yang terpenting, iman yang mereka tangkap dalam hidupnya. Ya, jadi penting. Pertama kita mesti sadari, kita mesti pahami bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kondisi apapun, dan Dia sanggup
menolong kita, dia sanggup melepaskan kita. Ya. Kemudian di ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, artinya ketika dimasuk ke dalam perapian itu, seandainya tidak ada pertolongan, ya, seandainya mereka benar-benar jadi Kentucky human being, ya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, ini saya pikir ini satu komitmen yang luar biasa. Komitmen yang luar biasa sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah komitmen itu dalam hati setiap kita? Ya, hari-hari ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak kecil ya. Ya, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang makin besar. Nah, salah satu contohnya ya, yang kalau dulu saya suka bilang, kalau dulu barangkali ada orang yang ngubur-ngubur corona gitu ya, karena corona cantik ya. Tapi sekarang justru corona yang berbalik ya, mau berbalik. Nah, ya jadi tanpa pandang bulu siapa saja gitu ya. Mungkin yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, semuanya dia sikat gitu. Nah, ini satu hal yang boleh katakan ya kita alami ya. Dan juga bukan hanya kita tapi seluruh dunia gitu loh. Nah, tapi bagaimana dengan respon hati kita? Ya, saya terus terang katakan sampai detik ini di pikiran saya itu tidak terlintas ada corona ya. Maksud saya corona yang jelek ya. Ya, kalau corona yang cantik, oh Tuhan ciptamu indah sekali ya. Kita tetap harus mengagumi ciptaan Tuhan. Ya, tapi ini bukan berarti Nggak boleh kebablasan ya, Pak Hasan ya. Ya, itu berarti petantang potensi. Manakah engkau corona COVID-19 itu? Wah, itu cari gara-gara itu. Itu Ya. gara-gara. Tidak ya. Tetap ini artinya ikutilah segala prokes yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan pergi mesti pakai helm gitu ya. Ya pakai. Oh, pakai helm ya, betul itu naik motor ya. Maksudnya pakai masker pakai. Ya pernah lupa juga. Ya saya juga bersyukur punya mantan pacar sekarang istri yang luar biasa yang sangat konsisten selalu ingatkan. Cuma terlalu over kadang-kadang saya ini yang agak ya jadi susah hati gitu loh. Nah, jadi ini kembali kita mesti komitmen. Nah, ini ketiga pemuda itu ya Sadrak, Mesak, Abednego, saya pikir itu memberikan teladan yang luar biasa. Ya, kita mesti mengenal Tuhan kita sebagaimana ketiga pemuda ini kenal gitu loh. Nah, pertanyaan sejauh mana kita mengenal Tuhan? Siapakah Tuhan itu bagi hidup kita gitu? Benarkah dia bisa nolong kita? Apakah dia cuma Tuhan yang katanya ya, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, di sini intinya adalah kita harus alami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jadi kita bertanya pada diri sendiri sampai detik ini ya, siapakah Yesus bagi saya? Bagaimana sudahkah saya mengalami dia secara pribadi? Sudahkah saya merasakan maksudnya penyertaan dia ya, yang luar biasa. Kalau saya bilang luar biasa bukan yang enak-enak, ya berkat semua juga bisa, puji Tuhan, haleluya. Tapi dalam situasi kondisi yang tidak enak gimana? Tapi hal terpenting adalah setiap kita harus memiliki komitmen. Ya, tadi Bu Fadilah katakan supaya jangan Kristen yang dikatakan cengeng, kita harus memiliki komitmen secara pribadi seperti tiga pemuda tadi ya. Meskipun dalam kondisi corona ini COVID-19 ini ya, itu tidak ada satupun ya yang bisa menolong. Tapi saya tetap berkomitmen, saya berpegang teguh kepada Tuhan Yesus ya. Ya, Matius 24 ayat 13, bertahan sampai kesudahannya. Wahyu 2 ayat 10b, setia sampai mati. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Pak Jos. Ya, luar biasa sekali ya pemaparannya. Mungkin ada tanggapan dari narasumber? Oke. Ya, pesan-pesan dari Pak Hasan tadi luar biasa. Ya itu tadi, kita tuh suka kurang berhikmat ya. Kita suka selalu menyalahkan keadaan, benar ya kok ya, selalu menyalahkan segala sesuatu yang terjadi. Padahal semua ini yang terjadi ini sudah digariskan sama Tuhan gitu loh. Tinggal kita ini yang peka.
mau berhikmat, mau selalu dekat dengan Tuhan, kan begitu. Jadi jadilah Kristen yang kuat, saya bilang selalu menjadi Kristen yang kuat lah. Ya, nggak usah banyak hal menuntut ini itu, kemudian banyak hal yang harus kita tidak percaya ini seperti corona, kemudian menghardik corona. Untuk apa dihardik, dia juga dengar juga dia enggak, kan begitu. Yang kita lakukan mau percaya atau tidak, tetapi sudah ada yang jatuh jadi korban, begitu. Ya, itu satu. Kedua, mau dia ada atau tidak, kita ikuti saja. Artinya hikmah yang kita dapat dari kejadian itu apa? Kita harus hidup lebih sehat lagi, kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, dan lebih sering cuci tangan. Pokoknya hal-hal yang berbau kebersihan itu harus artinya sering kita lakukan. Hikmahnya kan seperti itu. Mau dia itu nyata atau tidak nyata, terbukti sudah ada korban, gitu loh. Nah, itu dari saya, Pak George. Ya, terima kasih, bagus sekali. Jadi semua itu di bawah kontrol Tuhan, Bu ya. Semua itu seizin Tuhan. Amin, betul sekali. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya. Kita taat saja, setia saja, sehingga wujud dari ketaatan dan kesetiaan kita mengucap syukur dalam segala hal. Indah pada waktunya, ya Bu ya. Ya, amin. Amin. Ya, lanjut kepada Pak MVP Raja Wali. Pak Awan mungkin ke lain dulu, soalnya kan saya juga baru masuk. Jadi baik. Saya nyimak dulu, nanti baru saya ini. Soalnya saya juga lagi tadarusan juga. Baik. Lanjut ke Pak John Hidayat dari Jember. Ya, Pak John Hidayat, nyimak. Ya, baiklah. Kalau begitu lanjut ke Bu Uti. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih semua yang sudah hadir, terima kasih buat Ibu Fat yang sudah memberikan tausiah, ya kan? Memberikan tausiah buat kita, yang mengingatkan kita sebagai anak Tuhan itu harus tegar, gitulah, ya kan? Iya. Harus tegar, jangan suka cengeng, menyalahkan Tuhan, tanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan? Ya, lalu tadi bicara tentang corona, gitu kan? Nah, teman-teman, saya mau berbagi dikit ya. Jangan pernah kita merasa bahwa corona itu nggak bakalan terjadi buat kita, gitu kan? Nggak akan menghampiri kita. Ya, sebelum-belumnya saya berpikiran begitu. Itu orang yang jatuh sakit sana, kena corona di sini, kena corona di sana lah. Itu kan orang lain, bukan saya, gitu kan. Selalu berpikiran seperti itu. Ternyata pas kena sama kita, baru saya bilang, loh, saya juga bisa kena ya, ternyata ya, begitu. Jadi ini berlaku untuk semua orang, selama kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, selama kita tidak peduli, justru ya malapetaka itu datang sekonyong-konyong, dan bencana atau kemalangan itu milik semua orang ya. Tidak ada jaminan di dalam kekristenan bahwa kita yang mengikut Tuhan jor-joran gitu akan lepas dari semua permasalahan hidup, nggak ada ya. Alkitab kan bilang dengan jelas ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya kan? Pikulah kuk yang kupasang, gitu kan? Dan belajarlah kepadaku, ya, karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanmu pun kuk yang kupasang itu dan bebanmu pun ringan. Kuk itu kan beban, gitu kan? Beban kalau untuk kuda, gitu kan? Jadi jelas kita tetap punya kuk. Kita tetap dibebankan dibebankan satu beban buat kita. Tetapi Tuhan bilang beban itu ringan dan kita bisa dapat mengatasinya. Jadi intinya adalah bahwa
kemalangan yang kita hadapi itu kita masih bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan gitu. Ya jadi jangan cengeng. Kita juga jangan cengeng karena biar bagaimanapun kemalangan orang benar itu banyak ya, di dalam Mazmur jelas dikatakan Mazmur atau Pengkhotbah tuh ya. Kemalangan orang benar itu banyak. Kita itu mengalami kemalangan itu udah pasti ya, tetapi ketika kemalangan itu terjadi, kita punya Tuhan yang akan siap sedia menolong kita, melepaskan kita, dan membebaskan kita dari kemalangan-kemalangan itu. Itulah kelebihannya kita gitu loh. Ya, kalau saya tidak punya Tuhan, saya sudah lewat bersama dengan teman-teman saya yang lain gitu kan. Ya, di angkatan saya itu, waktu bulan Juli itu, ada dari teman kampus juga kena, ya kan, dia mengalami sama masuk rumah sakit, ya kan. Bahkan sepupu saya juga kena ya, dia juga ini, lalu teman di mana di dalam di rumah sakit itu sendiri juga ada berapa yang meninggal itu kan. Lalu di gereja saya dengar berita ada 2 juga, semua lewat gitu kan. Nah, bisa bayangkan semua lewat ya, tetapi saya berjuang, saya nggak cengeng, saya nggak nanya, Tuhan kenapa saya kena? Saya hanya berpikir, kena juga saya ya, gitu kan. Lalu karena saya udah lemah sekali, nggak sempat lagi saya bertanya-tanya dengan Tuhan. Yang bisa saya naikkan kepada Tuhan itu cuma permohonan. Tuhan kasihani saya, udah gitu doang. Udah nggak bisa lagi bertanya, Tuhan kenapa saya kena, gitu kan. Kenapa ini terjadi pada saya, sedangkan saya berdoa, nggak ada lagi. Nggak sempat lagi ya, nggak bisa lagi berpikir seperti itu. Yang saya ajukan kepada Tuhan cuma belas kasihan aja ya. Karena memang saya ini siapa sih gitu ya. Karena kita semua umat manusia ini akan pernah mengalami kemalangan. Karena kita ini jelas ditulis di Alkitab. Kita adalah orang yang fana ya. Sebentar saja kita akan hilang ya. Kita bagaikan debu yang kelihatan di matahari turun lalu debu kelihatan itu kan. Terbang-terbang, lalu sinar mataharinya berubah, udah nggak ada lagi kita, entah kemana kita, ya seperti itu kan, bagaikan bunga, sebentar dia berkembang, besoknya sorenya dia layu, ya seperti itulah ya. Alkitab di Mazmur mengatakan, Tuhan tolong ingatkan saya betapa fananya saya gitu. Kita ini fana, kita ini memang betul-betul sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak berharga sebetulnya ya. Tetapi karena kasih setia Tuhan itu besar sekali kepada kita. Nah, itulah yang bisa kita pegang. Tuhan Yesus mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita. Itulah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau untuk bermegah, kita nggak punya apa-apa yang untuk dilakukan untuk bermegah, untuk memuliakan diri, untuk memuji diri gitu. Oh, saya hebat, saya ini nggak ada sebetulnya. Karena semuanya berasal daripada Tuhan gitu loh. Ya, jadi betul sekali firman Tuhan dari Ibu Fadila itu, jangan cengeng ya. Nggak usah cengeng, nggak usah, Tuhan kenapa saya nggak layak menerima ini semua gitu kan. Kenapa kau lakukan ini pada diriku gitu kan. Kalau di ini ya, saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Kenapa saya kena juga gitu, bahkan separah ketapar-kapar kayak gini. Tuhan gitu kan, marah-marah sama Tuhan. Nggak sempet saya waktu itu, udah nggak sempet lagi. Saya udah merasa memang saya layak untuk menerima ini semua. Saya cuma minta belas kasihan Tuhan aja. Ya, jadi kita begitu aja teman-teman ya. Kalau kita memang lagi mengalami ya malapetaka yang tidak bisa lagi kita tanggung, ya minta belas kasihan Tuhan aja. Karena belas kasihan Tuhan itu dari timur sampai barat, teman-teman. Dari barat sampai timur. Dan kita selamat juga karena belas kasihannya gitu loh. Kita ini punya kekuatan dalam permohonan belas kasihan gitu loh. Kasihanilah saya ya Tuhan, saya gitu nangis gitu. Seperti itu, cuma Tuhan kasihani saya seperti pengemis saja saya sama Tuhan kemarin itu, sampai seperti itu teman-teman. Tapi luar biasa ya, dahsyat pertolongannya ya teman-teman ya. Harusnya saya udah lewat, saya jujur saya bilang harusnya udah lewat, dirawat sebulan di rumah sakit dengan bantuan oksigen gitu kan. Teman-teman saya yang di situ tuh ada yang sebulan lebih dikasih oksigen, nggak bisa bertahan tetap ya, oksigennya nggak balik, meninggal juga gitu. Tuhan tunjukkan seperti itu. Tapi kita punya kekuatan yang luar biasa, dengan hati yang hancur kita datang sama Tuhan, dengan hati yang nggak cengeng, hancur pokoknya udah. Bukannya maksudnya cengeng yang seperti itu, yang betul-betul pasrah gitu, nggak nanya-nanya,
kenapa sih begini, kenapa enggak ada lagi teman-teman. Ya, justru kekuatan kita di situ karena Allah kita itu Allah yang berbelas kasihan. Ya, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan itu di dalam Alkitab itu banyak sekali ditulis seperti itu. Ya minta aja sama Tuhan, berharap akan belas kasihannya. Jangan nanya, kenapa saya kena Tuhan, kenapa saya mengalami ini, kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, semua manusia akan mengalami kemalangan. Itu berlaku juga buat kita gitu ya. Jadi kita jangan sombong ya ketika kita dekat Tuhan. Oh, enggak bakalan Tuhan lakukan. Enggak, teman-teman ya. Kalau itu harus terjadi ya terjadi, tetapi kita punya perlindungan ya, kita punya pengharapan, kita punya kebaikan Tuhan yang bisa kita harapkan. Ya itu luar biasa. Terima kasih Bu Fadila ya. Terima kasih Bu Fadila. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Benar, saya tanggapi sedikit ya, Pak. Ya, silakan Bu. Benar. Jadi begini, ketika kita mendapatkan satu pergumulan, kita ya itu tadi jangan bersungut-sungut ya Bu Uti ya. Iya. Makanya saya bilang tetap duduk di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Kalau bahasa kami di Koptik itu erhamna ya Allah. Ya Allah kasihanilah kami gitu loh. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa menuntut, oh corona ini gara-gara aku mungkin kumpul sama si Anu, terus aku tertular. Itu udah nggak penting lagi, bener nggak Bu Uti? Iya, nggak ada itu, nggak perlu juga itu gitu. Iya, Bu. Bener. Kadang-kadang kenapa kamu kena corona? Kita sering nanya ya, kamu dapat corona dari mana? Dapat tertular COVID dari mana? Sering kan kita tanya tanpa kita sadari. Kita mengingat lagi yang si penderita corona ini mengingat lagi dari mana ya? Akhirnya ada rasa, oh besok-besok gua nggak mau kumpul lagi sama dia orang, gitu. Akhirnya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Nah ini yang nggak boleh. Tetapi kita bertekuk lutut, minta pengampunan dari Tuhan, minta ampun dulu. Karena kita ini orang berdosa. Setelah minta ampun, baru kita minta belas kasihan Tuhan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Begitu ya Bu Uti ya? Iya, betul. Kayak di dalam hati yang rendah hati itu kan dikatakan ya, orang congkak akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ini maksudnya ya orang dengan meminta permohonan belas kasihan Tuhan itu dengan hati yang hancur itu justru kekuatan kita tuh justru di situ. Betul. Justru di situ kekuatan kita. Tuhan nggak pernah saya bilang ketika kita datang menangis memohon dengan sangat dengan hati yang hancur, nggak pernah dia nggak mau dengar gitu loh, nggak pernah teman-teman, kecuali memang kalau misalnya kita menangis minta orang tua kita sakit kan, kecuali memang udah waktunya memang dia harus meninggal gitu kan. Nah tapi kalau kita masih ada waktu, masih perkenanan Tuhan, kita menangis mohon pengampunan dia, mohon dia menolong kita tuh nggak pernah nggak ditolong teman-teman. Saya sudah belajar banget. Makanya kayak kalau kepengen apa-apa saya nangis aja. Kemarin itu sakit-sakit ya, waktu saya sakit lambung itu dulu kan. Ya kan, saya nangis sudah capek. Tuhan udah 6 bulan bolak-balik ke rumah sakit. Wah, nangis saya berdoa dengan anak saya. Ini kali ini Tuhan, ini saya mau ke rumah sakit lagi. Saya minta setelah ini saya nggak ini lagi ya. Pokoknya saya mau kepingin Tuhan sembuhkan saya, beri saya kelegaan di lambung saya biar nggak perih-perih. Kalau salah makan dikit kena lagi, salah ini. Gitu kan saya berdoa sama anak saya nangis. Pergi ke dokter dikasih obat ternyata udah lega gitu. Cuma ya udah berapa tahun habis itu makan mangga tergila-gila ya sakit lagi akhirnya. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mohon dengan sangat ya, minta Tuhan tolong dengan hati yang hancur, memohon belas kasihannya, disitulah kekuasaan kita. Karena Allah kita itu sensitif sekali teman-teman ya. Dia melihat hati yang hancur, dia melihat hati yang patah. Ya, yang patah nggak pernah daun yang terkulai nggak kali pernah didiamkan, itu kan istilahnya begitu kan. Luar biasa loh Tuhan kita itu. Ya cuma dengan hati kita, kalau dengan kesombongan masih berbantah-bantah sama Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan gitu, wah nggak bakalan didengar oleh Tuhan gitu ya. Terus kita menuntut ini itu ya Bu Uti ya. Iya, silakan yang lain silakan ya. Ya, Tuhan saja. Itu berarti waktunya masih dibutuhkan oleh Tuhan Bu ya di bumi ini. Iya. Ya, masih banyak tugas Bu Uti.
Ya, masih ada tugas. Wah, Pak Jenderal terpental ini. Juga Ibu Nina terpental. Ya, ke Pak John Hidayat. Ya, Pak John Hidayat. Ya, Shalom, selamat pagi Ya, semuanya. Shalom, selamat Shalom, pagi. Mbak. Bos, ya, selamat pagi Pak Bu John. Nina. Iya, Iya, selamat pagi Pak. Bu Putri, Bu Suryani, Pak Hasan, Pak MWP Raja Wali, selamat pagi ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati Tuhan dengan tema jangan cengeng ya. Memang itu tema pesan firman Tuhan bagi setiap orang percaya. Memang kita jujur selama kita hidup dari Ibu Uti, dari Ibu Fadila sendiri, memang kita itu selama untuk menghadapi pergumulan sebagai arena latihan untuk memupuk ketakutan. Maaf, Ibu Nina di mute dulu, Bu. Karena ini apa itu? Ya, terima kasih. Silakan Pak John, lanjut. Ya, seperti halnya bangsa Israel keluar dari Mesir juga menghadapi banyak sekali pergumulan. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan itu melatih mereka agar mereka belajar rendah hati sekaligus mengenal Tuhan yang memimpin mereka. Saat mereka mulai mengenal dan bersyukur sama Tuhan, ya mereka mengalami mujizat demi mujizat. Tapi sebagian orang Israel yang cengeng kemudian oleh Tuhan dibuat gagal. Mereka akhirnya sebagian juga meninggal di padang gurun. Mereka yang cengeng-cengeng kira-kira seperti itu karena ketika menghadapi masalah mereka terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa sebagai hamba Tuhan. Saya juga belajar terus dari firman Tuhan. Ya memang pergumulan hidup masing-masing kepada kita oleh Tuhan diberikan seperti porsinya. Saya selalu belajar Tuhan, Engkau tidak pernah salah dalam memutuskan hidupku, hidup keluargaku. Apapun yang Engkau izinkan, kalau Tuhan izinkan pergumulan ada pada kami, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah salah dalam memutuskannya. Ini pasti ada maksud Tuhan. Di balik semuanya itu pasti ada penghiburan yang akan luar biasa. Seperti halnya Maria ya, ketika saudaranya Lazarus itu sakit, mereka juga sempat cemas, bahkan ketika sampai saudaranya meninggal mereka sedih, tapi Tuhan bilang justru di balik semua yang aku tunda, Tuhan itu menunda datang sehingga Lazarus harus meninggal. Padahal harapannya kedua wanita ini adalah Lazarus gak sampai meninggal. Tapi justru dengan adanya Lazarus meninggal, maka pengalaman yang lebih luar biasa mereka hadapi. Sehingga mereka akhirnya tahu, oh ini ternyata rencana Tuhan. Jadi akhir dari semuanya itu, mereka mengalami berkat Tuhan yang lebih besar. Itu saja mungkin pengalaman yang saya dapat pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih, kembali ke Pak Jos Gunawan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Sesuai dengan urutan, sebelum Ibu Nina ke Mbah Bejo dulu. Ya, silakan Mbah. Shalom. Ya, shalom. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Monggo, shalom, Mbah. Nah, gini Jeng, sumbu pendek, senggol bacok, itu apakah nggak cengeng, Jeng? Nah, makanya kita nggak usah ikut mereka karena Tuhan kita nggak ngajarin seperti itu, Mbak. Ya, pertama itu tadi Yakobus, Yohanes, Petrus, itu kan ring satu semua. Terus lagi juniornya Saulus. Saulus itu kan dulu senggol bacok, Jeng. Betul nggak? Betul. Nah, iya. Setelah mengalami Sang Kristus, beliau ini kan all out. Berani mati, nggak cengeng lagi. Betul nggak, Jeng? Sip, mantap. Itu dia saya bilang tadi martir-martir Kristen ini. Ya. Nah ini Jeng, bukan karena panjenengan atau Buti Watimena. Karena panjenengan itu sudah mendapatkan guru yang mumpuni, Sang Guru Wagung. Langsung paradigma panjenengan berubah. Coba, andaikan guru Anda nggak mumpuni, pasti setengah jalan saat Anda mendapat ilmunya, Anda disuruh cari guru lagi, cari ilmu lagi ke Tiongkok atau ke Cina.
Jadi guru itu nggak bertanggung jawab. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Betul? Goalnya jelas. Menjala manusia ya Bu ya. Betul nggak? Monggo dikorek kalau salah. Nggih, Mbah. Gurune niku sinten, Mbah? Sang Guru Agung, mosok rak kopi to. Gusti Yesus. Gusti Yesus nggih. Lah nek panjenengan gurune Markonah ya entuk tengah dalan kon lunga ning gone Cina kono. Aku wis rak mumpuni kono sekolah ning Cina, apa ning Hongkong kan repot. Nggih, Mbah. Nah, matur sembah nuwun sedaya. Gusti Yesus berkahi. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Saya sebentar Pak Jod, saya jadi keinget kalau Mbah Bejo ngomong tadi apa? Ke Cina terus pripun wow Mbah. Nah, kalau gini loh Jeng, kalau guru Anda nggak mumpuni, guru Anda itu nggak asli, nggak guru sejati, pasti tengah jalan panjenengan disuruh keluar dari saya. Misal saya aja, saya guru yang nggak mumpuni. Setelah mentok saya bingung. Oh ini Jeng Fadilah tak suruh sana sekolah neng Cina, apa neng Hongkong, apa neng Amerika. Karena saya sudah nggak bisa ngajarin lagi. Itu kan nggak bertanggung jawab saya, betul nggak? Nah, tapi kalau Sang Guru Agung mentok, sudah planningnya sudah jelas. Bocah iki meh tak dadekke opo ya? Tak dadekke jodoh menungso kan jelas. Goalnya itu jelas gitu loh. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Ya, saya bilang tadi, rancangan Tuhan itu kan ujungnya kan damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera. Ujungnya kan di situ. Saya keingat Mbah tadi bilang belajar ke Cina. Ingat hadis Rasul mereka di agama seberang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Luar biasa. Yuk, lanjut Pak Jod. Ya, Ibu Nina, silakan. Iya, salam Ibu Fadilah. Shalom Bu Nina, sehat Bu Nina. Amin. Haleluya. Salam juga Pak Hasan, salam juga Pak Jos Gunawan, terus yang lain, iya. Pak Ikim kayaknya ada itu ya. Iya. Iya. Saya merespon yang saya merespon yang dibawakan kesaksian atau firman Tuhan yang dibawakan Ibu Fadilah tadi. Kan di situ ada kata dendam ya? Tadi. Iya, jadi kalau kita menuntut itu artinya kita dendam kan, ada dendam di situ. Iya. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya tidak mengatakan orang lain. Itu saya Kristen, memang Kristen kecil, orang tua, nenek Kristen. Kalau Ibu Fadilah kan murtadin ya? Iya. Baru iya. Kalau saya kan memang Kristennya. Kristen sendiri, yang lain masih Muslim. Oh ya, jadi saya Kristennya emang dari lahir. Cuman di masa kecil masih belum sepenuhnya mengenal firman Tuhan. Emang saya dulunya suka dendam kok. Dendam, amarah. Tapi setelah saya udah mulai, saya ada teguran. Emang ada teguran dari Tuhan. Setelah ada teguran, saya sudah mulai belajar dekat. Tapi di balik saya dulu dendam. Tapi dendam Bu, biar kita doa dekat sama Tuhan. Tapi kalau dendam itu kan dosa ya. Tetap aja dosa. Iya, tapi saya sudah ada teguran di waktu ada teguran itu, di situ saya sudah berubah. Nah, berubah itu saya coba-coba kalau sesama orang tua dulu saya ada dendam, kan saya punya ibu tiri, saya tersakiti, teraniaya, tapi saya belajar untuk mengampuni, sama saudara-saudara juga mengampuni. Tapi saya setiap waktu kecil kan kita namanya sekolah minggu ya, sudah diajarin kita dari kecil. Nah, sudah mulai dewasa jadi saya mengampuni. Apapun itu, kadang-kadang sama sesama teman juga kadang kita sering disakiti kok. Ada yang kita sebagai manusia benar, kita itu dendam. Tapi kita kan sudah di Tuhan sudah beritahu untuk kita kalau kita itu dendam itu adalah dosa. Jelas suaranya boleh disingkat. Ya. Jelas kok Pak suaranya. Silakan Bu Nina. Ya lanjut.
Ya, headsetnya udah dibuka nih. Nah, jadi saya cuman singkat, mana ini ada cucu nih, jadi agak sibuk sendiri nih. Nah, jadi saya selama saya udah mengampuni, udah terjadi terhadap diri saya sejak kecil itu, jadi saya selalu apapun yang menyakitkan saya tetap sabar. Dan kita juga diajarkan dari firman Tuhan, kita selalu dekat dan selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kalau saya punya masalah, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah sekalipun. Cuman saya merenung diri, apakah salah saya ya. Cuman saya selalu ya belajar dan belajar terus. Baca firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan, rajin berdoa. Akhirnya Tuhan beri jalan loh. Kalau kita selalu dekat, itu doa yang intinya. Doa kita selalu doa, kita minta pertolongan Tuhan. Ternyata terbukti loh sekarang ini saya sudah punya cucu 2. Jadi saya mengerti saya gimana saya punya anak, sifat anak saya, suami saya, menantu saya. Nah, jadi saya sudah berubah. Ya dibilang dulunya ada 50%. Jadi sekarang udah perlahan-lahan berubah. Cuman kalau untuk 100%, tapi saya tetap bukan saya pintar, saya tetap belajar sampai titik-titik yang paling tinggi nantinya. Jadi makanya setiap hari saya ikut firman Tuhan. Tapi saya kalau dibahas tentang isi Alkitab ya maaf ya, saya bukan ini tidak terlalu banyak hafal yang kayak ayat ini, cuman kita dari saya kalau sudah baca Alkitab sudah baru 1 kali loh yang dari Kejadian sampai Wahyu habis itu berapa setahun lebih saya baca Alkitab baru selesai Pak. Nah, jadi di samping itu jadi sudah saya belajar, jadi sudah agak banyak perubahan ini. Jadi saya kalau dendam saya nggak ada lagi dendam sama seseorang pun punya. Ya, dan saya iya Pak, saya sering kalau saya punya hati ya Pak ya, kadang ada yang pinjam uang, ada yang ini itu, tapi ternyata mereka pinjam uang kalau kita merasa kayak nggak pernah pinjam loh Pak. Jadi saya, aduh ya udah kalau emang mereka nggak mengembalikan ya udah apa berarti itu kan bukan hak saya lagi, tapi orang yang berbohong kepada saya, Tuhan kan tahu kalau hati kita ini kan suci membantu. Nah, jadi nanti saya cuma minta sama Tuhan, ya Tuhan memberkati aja orang yang pernah menyakiti dan sering yang ya pinjam lah gimana lah. Jadi itu mungkin dia terberkati juga, dan juga kalau memang ada hati ya kembaliin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita hatinya kita dari hati yang tulus. Jadi Tuhan aja yang tahu, Tuhan aja yang membalas. Ya, terima kasih Bu. Ya, Salam. Jadi ya shalom. Jadi Ibu ada ini ya, ada profesi lain ya sebagai MC ya, ngomong cucu ya. Iya. Cucu baru datang nih. Iya. Ya, baiklah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak Ketua kita, Pak Heri. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Iya. Ketepuk. Ngene lho jengkang. Kristen jangan cengeng, betul. Banyak Kristen terutama di kantong-kantong Kristen ya. Walaupun tidak semua, itu cengeng sekali jemaatnya tuh. Kesel sekali kadang-kadang saya ini. Karena saya ini udah keliling di tempat daerah-daerah resistensi tinggi, di mana kekristenan itu dihambat, ditekan sebenarnya rupa, susahnya minta ampun dalam beribadah, toa di sana sini, bisingnya minta ampun. Ya, begitu saya lihat di kantong Kristen ya, begitu gereja itu kebalikan di Jawa loh. Di Jawa 50 meter masjid, di daerah kantong Kristen 50 meter gereja. Pakai toa juga. Tapi saya dapati banyak jemaat-jemaat cengeng itu perlu bertobat itu. Bahkan pendetanya juga perlu bertobat. Khotbah nggak mau apa adanya, nggak mau jujur apa yang dikatakan firman. Bahkan maunya dengar firman tuh yang enak-enak telinganya saja. Khotbah itu Mbak ya, jangan begitu, jangan keras, jangan ini. Saya dengar langsung loh. Kadang-kadang saya ini, wah bukan main kalian itu. Sementara kekristenan di daerah-daerah susah itu, gereja dibakar, perizinan susah. Di sini ada juga di daerah kantor, pokoknya ibadah sembarangannya tanpa izin, mulai aja dulu bisa. Tetapi cengeng banyak. Kenapa? Maunya hanya yang enak-enak. Tidak mau bertumbuh.
aduh pilek, maaf nggak bisa hadir pilek gitu. Tetapi kalau namanya pesta kawin, biar hari Minggu, atau ada bantuan, atau wah tuh luar ajaib, menyedihkan sekali. Tetapi saya mengatakan ini dengan kasih, saudara-saudara. Ayo bangkit. Jemaat-jemaat juga gitu. Carilah gereja yang benar-benar menyampaikan firman itu apa adanya. Cuma hamba-hamba Tuhan ambil resiko ketika engkau khotbah dengan tulus, ngomong apa adanya, ada kalanya kita itu nggak prepare, nggak bertujuan menyerang seseorang, nyampaikan apa adanya dengan tegas, bukan kasar, bukan dalam menyerang. Ada yang kena tersinggung, ambil resiko itu. Yang tersinggung itu jemaat-jemaat yang cengengnya minta ampun itu, nggak mau bertumbuh. Setelah itu nggak muncul hanya gara-gara membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu saya ngelihat itu dan saya ngalami. Tetapi saat ini ayo kita semua hamba Tuhan tetap tulus saja. Kita melayani Tuhan. Saya sempat ngomong, saya tidak melayani jemaat. Saya melayani Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan saya di sini untuk mengajar. Bukan untuk melayani Anda. Kalau kita konsepnya melayani jemaat, maka kita ngelus-ngelus mereka, yang penting nggak keluar, yang penting nggak ini. Walaupun konsepnya tetap kita layani mereka sebagai domba. Tetapi konsep terpenting adalah kita layani Tuhan. Dan jangan takut, supaya jemaat tidak cengeng. Gitu loh. Dan itu resikonya besar. Anda tidak akan populer, Anda tidak akan disukai, tetapi Anda benar di mata Tuhan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, semuanya saja ya, dalam keadaan apapun, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jangan tawar hati. Betul. Dalam keadaan kesel kadang-kadang, karena Allah kok begini keadaannya. Lalu kita tawar hati. Kekuatan kita malah loyo, Bu Hadir. Tetapi kita, yang membuat saya tetap semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang adalah firman-Nya. Fokus kepada firman-Nya. Tuhan tidak berjanji meniadakan masalah, tetapi janji Tuhan adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang membuat saya kuat. Nah, jemaat-jemaat yang cengeng-cengeng itu ya, yang nggak dikunjungi merajuk, yang tersinggungan, kemudian nggak hanya gara-gara nggak disapa marah, itu bertobat gitu ya. Anda belum mengalami itu hinaan kayak si Sontoloyo ini, kayak Edi Sasmito begini ya. Hari gini masih menyembah dan menuhankan manusia, itu ajaran bidat dari iblis penyesat manusia, bukan ajaran Yesus. Ini belum mengalami yang gundul-gundul kayak begini nih. Ya, padahal saudara lihatlah Edi Sasmito ini lucu ya. Lawang Tuhan merepresentasikan diri sebagai manusia, kok Anda nggak percaya menghina. Sementara Anda lebih percaya Tuhan yang merepresentasikan dirinya dengan melalui batu, berupa batu, Anda lebih percaya itu. Jadi saudara-saudara, ayo jangan takut. Masih banyak tekanan-tekanan yang lain, maju terus, jangan tawar hati. Tuhan memberkati. Ya, mantap. Lanjut ke Pak MVP. Ya, shalom, selamat pagi semua. Ya, shalom. Ya, selamat pagi Pak Gunawan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ibu ya, Ibu Fadila itu, bukan Pak. Ya. Fadila. Ya, shalom Pak, selamat pagi. Ya. Saya sangat terberkati sekali ya, sampai sekarang saya selalu terberkati oleh kejadian Sadrak Mesak Abednego begitu, karena di saat dia sudah finally akan dibakar dan memang di hadapan mereka semua itu sudah ada api yang membara, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan dan mereka tetap percaya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Itulah yang harus kita tanamkan dalam setiap iman kita, setiap kita orang yang percaya. Sekarang hari-hari ini banyak sekali ya orang-orang Kristen yang ibaratnya cengeng gitu. Ya, cengeng dalam artian bukan cengeng merajuk atau cengeng bagaimana, tapi cengeng itu bisa kita definisikan ya seperti dikit-dikit lapor itu adalah iman-iman yang cengeng begitu. Jadi betul itu maksudnya Pak. Betul sekali. Kalau yang mengeluh ya, kalau misalnya kita orang Kristen sering Tuhan kok kenapa begini begitu, itu salah satu tanda bahwasanya iman Kristen itu masih cengeng begitu. Kita harus tegar ya, seperti kata Ibu dikatakan, kita harus tegar. Ya memang seperti pandemi yang sekarang masih kita alami sekarang ya, corona gitu. Sebenarnya tanpa ada corona juga kita harus
selalu hidup sehat, selalu hidup bersih, karena kan tujuan Tuhan kan ingin mengkuduskan kita gitu. Mengkuduskan berbicara tentang membersihkan. Jadi mengkuduskan itu bukan hanya mengkuduskan secara roh saja, tetapi jasmani juga kita harus jaga ya. Ini kejadian kepada kakak saya. Kakak saya itu luar biasa sterilisasinya begitu. Kadang kita masuk rumah aja harus di cuci tangan dulu, harus pakai hand sanitizer. Pokoknya sangat protek sekali untuk corona. Tetapi apa yang terjadi? Kemarin ya kakak saya terkena corona juga. Jadi kita hidup bersih saja kita kena, apalagi tidak hidup bersih gitu. Alangkah baiknya ya Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu berikhtiar, kalau kata bahasa seberang mah gitu. Jadi kita harus berikhtiar, berusaha untuk mencegah agar kita tidak terkena virus tersebut. Karena apa? Supaya kita terus bisa memberitakan kebenaran Injil gitu. Jadi definisi cengeng itu bukan berarah kepada kata merajuk ataupun, tapi seperti ya tukang lapor itu kaum yang cengeng semua. Nah, kita jangan samanya, karena kita adalah murid Tuhan Yesus yang selalu ada Tuhan sebagai penolong, dan Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Waktu sudah berjalan 1 jam 25 menit. Kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum closing statement dari Ibu Fadila, lanjut dulu ke Pak Leonardus. Terima kasih waktunya, Pak. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, Jadi pagi. betul yang dibilang Bapak Ibu semua itu, banyak kita Kristen ini memang cengeng. Pernah satu kali di suatu daerah di Siantar, ada satu gereja karena mereka bertengkar, gereja itu digembok. Jadi akhirnya jadi 2 grup orang tuanya. Sekolah minggu tidak ada, jadi saya sedih. Saya mengajar sekolah minggu, saya minta kunci, saya langsung ditanya, kamu blok mana? Saya bingung, karena saya pendatang di situ baru kan. Saya nggak tahu blok-blok. Saya juga bingung kok bisa ada blok dalam satu gereja digembok. Jadi ya akhirnya saya bilang, saya blok Tuhan, saya bilang, kasihan anak-anak, kalau kalian bertengkar semuanya ya silahkan aja kalian bertengkar. Tapi anak-anak itu jangan kalian ikutkan, saya bilang. Jadi akhirnya saya dikasih kunci, saya panggil anak-anak, saya bikin sekolah minggu semuanya. Jadi harusnya anak-anak Tuhan itu jangan cengeng seperti yang Bapak Ibu bilang itu. Akhirnya berdirilah sekolah minggu di sana, saya mengajar. Sekolah minggu itu pun saya sendiri, nggak ada yang mendukung anak-anak. Akhirnya semua rame, anak-anak ini kan tidak peduli mereka, apakah mereka, orang tua mereka blok-blok, mereka kan ingin juga belajar, ingin juga menyembah Tuhan gitu. Walaupun saya nggak lama di sana, hanya 2 tahun, habis itu saya pindah ke Medan. Itulah contohnya. Jadi kita Kristen ini harus bertumbuh, kalaupun ada perselisihan, biasa dalam kehidupan ini nggak mungkin tidak ada perselisihan, tidak mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kan kita harus tetap saling menerima gitu. Jangan menghakimi, karena kebetulan guru huria yang ditempatkan di situ itu langsung oleh bisopnya, jadi ada ketersinggungan majelis. Akhirnya majelis di gereja itu jadi terpecah 2, ada yang pro, ada yang tidak pro. Jadi kita tetaplah di dalam Tuhan, jangan melihat perbuatan manusia. Kita harus melihat Tuhan, melayani Tuhan gitu ya. Itulah yang sedikit dari saya ya. Puji Tuhan ada dikaji masalah cengeng, itu sebenarnya cengeng juga itu. Jadi tetaplah kita bersatu di dalam Tuhan, jangan udahlah kita diserang dari luar, dari dalam juga kita tidak kuat gitu. Jadi kita tetap bersatu, jangan saling mensesat-sesatkan. Kadang-kadang belakangan ini saya lihat banyak kali yang satu mensesatkan yang lain gitu. Kalau dia masih percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia percaya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya biarlah masing-masing bertumbuh, karena Tuhan, karena semua kita ini belajar, tidak ada yang tidak belajar ya.
gitu. Terima kasih ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, di sini hadir juga lawyer kita Pak Martin Lukas. Waktu ada Pak saya Martin. persilakan. Saya silakan Pak Martin. Selamat pagi, shalom Pak George. Ya, selamat shalom pagi. Pak Hasan. Shalom Pak Heri. Shalom Pak Martin. Shalom Pak Bu Fadilah dan Bu Uti dan teman-teman yang lain ya Pak John dan Shalom Ibu Pak Nina. Martin. Ya, maaf saya tadi agak terlambat ini joinnya. Tadi pas lihat ternyata udah mulai. Ya, aku sih nggak panjang-panjang, cuman mau ini aja, apa namanya, kalau kita berbicara definisi cengeng ya, memang cengeng itu nggak bagus ya, karena kalau saya melihatnya kalau kita merengek-rengek atau nangis gitu itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi memang yang paling baik itu ketika kita tertimpa masalah, oke lah sekali menangis, setelah menangis ya kita harus cari cara ya, bagaimana supaya kita bisa bangkit dari kekalahan itu. Yang pertama sih kalau sesuai dengan keimanan kita, ya kita tidak boleh mengandalkan dagingan kita doang. Harus lapor dulu sama yang punya otoritas kan. Kita laporan dulu dengan doa kita, berhikmat, baru kita jalankan. Jadi, kalau disangkut pautkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, ya memang kita juga nggak diajarin untuk cengeng ya sama Alkitab. Sudah diperingatkan dari jauh-jauh hari bahwa kita ini akan tertindas dan dipersekusi. Sudah ada bocoran. Jadi kalau dulu anak-anak SD itu kan suka dapat contekan, nah ini kita langsung dikasih arahan dan contekan itu dari Alkitab. Ya, jadi kita harus persiapkan diri kita ini untuk hal-hal yang buruk ke depan nantinya. Saya yakin ini cobaan-cobaan yang kita lalui ini baru hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Nantinya pasti ketika menjelang kedatangan yang kedua kali Tuhan Yesus Kristus akan lebih berat lagi cobaan yang kita lalui. Sehingga kita harus lebih bersiap-siap lagi. Itu aja mungkin teman-teman. Sama satu lagi mungkin saya kemarin melihat kontennya Bu Fadila yang mengenai Tandin itu ya. Itu konten bagus banget. Cuman kemarin ketika saya nonton itu pada saat malam hari, jadi ketika saya nonton itu karena sulit untuk mencerna jadi gampang ngantuk gitu loh. Saya tuh begitu kalau. Yang mana Pak ya? Saya lupa malah. Yang mengenai itu Pak, Bu, baca Alkitab mengenai baca Alkitab dengan lafal Arabik Ibu. Iya. Itu harus diwariskan Bu. Karena kan kita nggak tahu ya Bu, kita hidup di dunia ini sampai berapa lama. Nah, saya pikir kalau teman-teman semua nanti bisa menerima warisan dari Bu Fadila, sangat bagus sekali kita ikut ke depan untuk melakukan khotbah dan penginjilan. Itu mungkin. Makasih Bu. Ya, kebetulan saya juga ada ngajar bahasa Arab untuk membaca Alkitab Pak, gratis, tidak bayar. Untuk membaca Alkitab berbahasa Arab. Ya, silakan Pak George. Ya, sebelum closing statement Bu, mungkin ada yang mau menambahi lagi. Saya Pak, sebelum pamit Pak. Oh ya, silakan 1 menit Bu ya. Terima kasih Bu Nina. Ya, melenceng sedikit nih ya, nggak apa-apa Pak. Jangan jauh-jauh Bu. Ya, ini Pak Martin. Mana Pak Martin tadi? Pak Martin. Masih. Halo. Masih. Shalom Bu. Iya Pak. Saya ingin tahu kabarnya Pak Kaca gimana Pak. Soalnya saya ini ngepen berat loh Pak. Saya mau kirim uang kemarin ternyata itu BCA-nya diblokir ya Pak. Jadi saya nggak bisa. Jadi saya mau ngasih kemana ini Pak? Tolong Pak Martin jawab deh. Iya, halo Ibu Nina. Kalau untuk donasi, kebetulan kami memang tidak mengurus itu. Nah, nanti Bu Nina bisa berbicara dengan Pak Heri Ikim, kalau kita terkait Astri ya. Nanti biar mungkin Pak Heri Ikim bisa cari info apakah memang ada nomor rekening dari istrinya atau anaknya.
atau bagaimana gitu loh Bu. Nah kalau kabar dari Pak M Keci atau Pak Kosman ini memang dalam keadaan kondisi yang baik ya, sehat ya. Oh Dan puji juga Tuhan, baik-baik ya Pak. kemarin itu 2 hari yang lalu dari ketua kami ketemu sama Wadir Siber, dan beliau memastikan bahwa Pak KC itu di lapas dijaga supaya tidak ada kesan-kesan yang buruk nantinya terhadap institusi Polri gitu loh Bu. Ya, soalnya itu mungkin yang bisa saya gini, sampaikan. Ya, Pak Martin, saya juga merasa, saya kan istri seorang polisi ini juga Pak. Jadi saya prihatin benar kalau katanya di Mabes itu Pak KC katanya dianiaya, dipukuli. Jadi saya protes nih, saya sebagai istri polisi ya, saya tanya sama Bapak, Pak gimana itu Pak keadaan Pak KC itu benar nggak? Saya bilang dipukuli. Oh kata Bapak kan juga polisi nih, perwira menengah Pak, tapi sekarang udah pensiun, tapi sekarang anaknya udah ada ganti polisi juga, terus anak cewek saya juga kerja di Polda. Jadi kata Bapak enggak ada itu, enggak, malah itu dilindungi. Kalau ada yang sakit harus diperhatikan. Jadi kalau ada apa-apa polisi yang disalahkan. Jadi itu jadi senang hati saya. Makanya saya kemarin lihat Bapak ada di TV, ada di YouTube, jadi saya senang lihat Pak KC, jadi hati saya senang loh Pak. Jadi rencana saya, kalau saya memang bisa ini, saya mau minta langsung nomor rekeningnya ibunya aja Pak, atau anaknya, saya nggak melalui orang-orang, biar nyampe lah ke ibunya aja Pak, kalau bisa. Itu dari saya Pak. Iya, setuju Bu, nanti harap bersabar dulu ya Bu, kita juga akan mencoba yang terbaik agar keinginan dari beberapa teman-teman bisa terlaksana. Dan lalu tadi mengenai informasi ya, saya yakin ini informasi ini yang saya dengar juga awalnya ini sempat disangkut-sangkutkan dengan apa yang pernah terjadi dengan kasus sebelumnya Pak Abi Saifuddin ya. Dan pada saat saya ketemu dengan Abi itu hari Senin atau Selasa, saya lupa, masih minggu ini, saya konfirmasi ke beliau, Abi apa benar dulu waktu pada saat Abi bermasalah hukum di rutan Bareskrim ada isu bahwa Abi dilakukan intimidasi ataupun tindakan fisik. Saya pastikan Abi ngomong dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Jadi makanya Pak, benar, berarti terhadap itu sumber informasi-informasi yang beredar ini, itu pun mencatat nama Abi untuk menguatkan bahwa yang terjadi itu benar terhadap Pak MKC. Saya tekankan tidak, Pak MKC dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan. Ya, soalnya Pak di situ CCTV ada Pak, di ruang penjagaan ada, di ruang tahanan ada, jadi nggak sembarang. Jadi itu berita-berita hoax ya Pak, tuh jangan dipercaya. Saya yakin dan percaya kok, saya sendiri sama suami saya sendiri katanya itu berbahaya bagi anggota polisi kalau mengenai, apalagi ini kan tentang agama, biarpun dia rampok pembunuh, polisi tidak akan pernah mengenai tahanan itu loh Pak. Nah itu aja Pak, jadi hoax tuh jangan dipercaya Pak. Saya yakin percaya kalau Pak KC sehat-sehat aja Pak. Itu aja Pak, doa saya yang terbaik untuk Pak KC. Saya penggemar Pak. Iya Pak, makasih Pak infonya Pak. Ya. Sama-sama Ibu. Ya. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan closing statement dari Ibu Fadila. Silakan Bu. Terima kasih Pak George. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti, yang sudah juga sumbang diskusi. Maaf Bu Nina, bisa di mute Bu? Iya Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Fadila. Ya, terima kasih buat teman-teman di sini juga yang mengikuti di live di YouTube juga. Terima kasih. Selalu saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua agar untuk jangan banyak menuntut, jangan cengeng. Kita lakukan bagian kita, apa yang sudah Tuhan titipkan ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita lakukan bagian itu tanpa harus
mengungkit-ungkit atau menuntut-nuntut hal apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita cengeng saja di hadapan Tuhan, minta kasihanilah Tuhan akan apa yang terjadi di dalam hidup kami ini. Begitu. Jadi dengan apa yang terjadi saat ini pun kita nggak usah Pak KC masuk dalam penjara terus kita nuntut yang lain, itu nggak perlu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport kondisi saat ini, gitu loh. Yang berdoa, semua kita itu punya bagian masing-masing. Semua kita juga apa yang segala kita lakukan itu kan awalnya diawali dengan doa. Nah, kemudian apa? Kita juga harus mendukung. Saya yakin dan percaya kehebatan bapak-bapak pengacara, Pak KC juga tidak mau kita ini saling tuntut. Artinya kalau sudah saling tuntut seperti saya bilang tadi, masih ada dendam kitanya. Tuhan nggak suruh dendamlah terhadap musuhmu, tuntutlah musuhmu. Tuhan nggak suruh itu, Tuhan suruh kasihilah musuhmu, gitu loh. Nah, dalam hal ini kita percayakan semua, kita dukung dengan doa, kita dukung apa yang bisa kita lakukan, dan kita lakukan bagian kita, apa yang sudah Tuhan titip untuk kita memuliakan kerajaan Allah. Jangan bersungut-sungut, jangan cengeng, tuntut sini. Dia juga ngata-ngatain Tuhan, tuntut sini, nggak akan ada habisnya. Lama-lama jumlah pengacara sama jumlah yang masuk penjara itu lebih banyak yang masuk penjara. Ini repot, gitu loh. Kita harus punya hikmat dari Tuhan. Artinya ini jadikan pelajaran buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, apa yang harus kita lakukan? Bukan tuntut sana, tuntut sini. Gak akan ada habisnya. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jadi orang Kristen yang tough, yang kuat, ya. Kadang-kadang jangan menjadi orang Kristen yang selalu menyalahkan keadaan sekitar, selalu menyalahkan orang lain, akhirnya menyalahkan Tuhan. Itu yang sebenarnya inti Kristen, jangan cengeng, ya. Ini mengingatkan saya sebagai orang Kristen dan mengingatkan kita semua. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Satu hal yang saya juga mau tekankan, jadilah Kristen yang elegan. Jadilah apologet yang elegan. Yang elegan adalah yang cerdas, yang pintar, yang tahu apa yang akan kita angkat sebagai konten atau apa yang akan kita perdebatkan, perdiskusikan. Jangan debat lah, diskusikan. Terus menjadi elegan apa? Dengan tingkah laku, sikap, dan dengan perkataan. Ya, dengan perkataan. Jaga lisan itu penting. Jangan keluar dulu baru mikir. Nah, dipikirkan dulu. Gitu ya. Begitu dari saya, semoga ini buat pencerahan kita semua, flashback dan mengingat apa yang sudah kita lakukan untuk membangun kerajaan dan memuliakan kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Fadila. Tibalah kita saatnya sebagai penutup kita akan masuk dalam doa ya. Kalau doa bangsa dan negara, Pak Martin bisa Pak? Ini back sound di rumah saya lagi berisik Pak, banyak anak kecil. Skip dulu Pak baik. Ya. Maaf. Baik, nggak apa-apa. Bangsa dan negara, Bu Fadila, bisa Bu? Boleh. Ya, bangsa dan negara Ibu Fadila, gereja dan Kristuber, Ibu Ti, bisa Bu? Halo? Oh, nggak nyimak. Gereja dan Kristuber, Pak MVP? Ya Pak, siapa? Ya, Gereja dan Kristuber Pak MVP, kemudian Askri, Ibu Nina, masih di room? Masih Pak, tapi berisik Pak, sorry Pak, ini cucu ada di samping nih Pak. Oh iya. Baik. Jadi ya. Ibu Uti masih ini dengar ya? Askri? Oh baiklah, Askri. Siapa ini? Jenderal. Oh, Pak Jenderal itu doa Bapak kami dan doa berkat. Halo? Oh, sudah keluar. Askri saya sendiri, kemudian doa Bapak kami dan doa berkat Pak John. Halo? Baik, siapa? Iya. Siap. Mari.
Bismi Rabbi Abi wa Ibnu wa Ruhul Qudus al-ilahu wahid. Nashkuru ilallah ya Rabb irhamna 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 ya Allah ya mukhallisna. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan, belas kasih-Mu akan anak-anak-Mu yang tinggal di tempat ini Tuhan, tinggal di bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama merendahkan hati kami dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami hantarkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah nanti Tuhan bangsa ini mengeluh-elukan dan menyuruh-nyuruhkan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jajaran-jajaran aparat-aparat pemerintahan dari pusat sampai yang terendah Tuhan. Kau urapi mereka, Kau berkati mereka, Kau urapi pikiran mereka Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan Tuhan yang menjadi amanat di tangan mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati pelayanan mereka untuk bangsa ini, Kau berkati juga Tuhan keluarga mereka Tuhan. Kau berikan hikmat yang luar biasa Tuhan, untuk mereka ketika mereka memberikan keputusan-keputusan untuk kemaslahatan umat di bangsa ini Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan, kasihani kami Tuhan. Irhamna ya Allah, ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan, yang sudah lalai Tuhan, yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, daripada firman-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Tuhan, kami letakkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang membuat negara ini bisa menjadi terpecah belah Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari hal-hal yang menghancurkan kesatuan dan persatuan Tuhan, karena kami di sini berbeda-beda Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu yang menjadi warga minoritas di bangsa ini Tuhan, Kau berikan kami ketabahan, kekuatan dan kesabaran Tuhan, serta Kau berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang penuh kasih sebagaimana Kau firmankan kepada kami, Engkaulah kasih Tuhan, dan kami akan melaksanakan kasih itu di dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu turut dengan firman-Mu Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami letakkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, indah pada waktunya Tuhan akan terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sandarkan doa-doa kami ini. Terima kasih Bapa. Bismi Rabbi Abi wa Ibnu wa Ruhul Qudus al-ilahu wahid. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau senantiasa berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa doa kami Tuhan kepada Engkau Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa, dan biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan dalam doa ini Tuhan Engkau wujudkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberikan cahaya kemuliaan-Mu ya Bapa, dan gembala-gembala yang Engkau berikan kepercayaan untuk mengepalai para jemaat-jemaat-Nya Tuhan, terus Engkau berikan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat yang bertumbuh dalam gereja-gereja tersebut Tuhan, Engkau tanamkan, Engkau berikan Tuhan, jangan sampai ada iman cengeng dalam hati mereka Tuhan. Jadikanlah Tuhan mereka semua jemaat yang bertumbuh, berakar dan berbuah ya Bapa, agar kemuliaan nama-Mu Tuhan terpancar dari gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus membongkar benteng-benteng dinding-dinding gereja yang membatasi pengabaran Injil ke seluruh bumi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hancurkan bumi tersebut Tuhan, sehingga kami mengabarkan kebenaran Injil ini Tuhan, tidak ada benteng-benteng ataupun dinding gereja yang membatasi kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau terus mempersatukan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, berbagai macam aliran gereja di Indonesia ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tujuan mereka hanyalah satu Tuhan, adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terus Engkau mengurapi gembala-gembalanya Tuhan, Engkau mengurapi juga jemaat-jemaatnya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus
tanamkan mereka Tuhan iman yang selalu percaya akan janji-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba kami juga membawa doa untuk para Kristuber yang ada di Indonesia Tuhan, dimanapun mereka tinggal, mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi mereka Tuhan, Engkau pakai mereka, Engkau berikan roh hikmat yang luar biasa kepada mereka Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh para Kristuber yang ada di Indonesia ini Tuhan, adalah hikmat yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terlebih khusus Tuhan, Kristuber yang tergabung di dalam asli ini Tuhan, Engkau terus mengurapi Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau jamah mereka, dan biarlah Tuhan mereka sampaikan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kemuliaan nama-Mu Tuhan terpancar di bumi Indonesia tercinta ini ya Bapa. Dan satukanlah kami Tuhan, jangan sampai ada roh kepercahan Tuhan di antara kami Tuhan, di antara para Kristuber Tuhan, Engkau tanamkan Tuhan, Engkau ikat kami semuanya Tuhan di dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Terus Engkau beri pengajaran kepada kami, terus Engkau berikan pewahyuan kepada kami, terus Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar Kristuber kami Tuhan menjadi ujung tombak pengabaran kebenaran Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, ibarat yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, dan Kristuber di Indonesia ini Tuhan, agar bersatu di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah ikut campur tangan berdirinya ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, dan berkati ketua dari ASKRI yaitu Pak Heri serta jajaran-jajarannya Tuhan. Kau tutup bungkus mereka semuanya dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan hikmat bagaimana berjalan seiring dengan Engkau untuk memajukan ASKRI ini Tuhan Yesus. Terima kasih sehingga kami bersinergi dalam satu iman, satu tujuan, serta kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun engkau berada, baik yang ada di Rom, Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Bapa menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, selalu memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.